Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah yang berjudul Pemasaran dan Promosi. Dosen pengampu yaitu Dr. Haji Imam Muhtadin, SE, MSI. Nama mahasiswa Siti Rohimah, NIM 28921700013. Kelas atau prodi Manajemen Reguler Course semester 5 konversi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti Bekasi. Agenda dalam presentasi ini yaitu 1. Pasar, pemasar, pemasaran dan manajemen pemasaran. 2. Lingkungan pemasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pemasaran. 3. Strategi dan segmentasi pasar. 4. Marketing mix. 5. Istilah-istilah dalam promotion mix. 6. Konsep AIDA dalam implementasi promotion mix. 1. Pengertian pasar, pemasar, pemasaran, dan manajemen pemasaran. Poin pertama yaitu pasar. Pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi, bahkan yang tidak melibatkan alat pembayaran yang sah sekalipun. 2. Pemasar adalah seseorang yang bekerja di bidang pemasaran. 3. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Dan yang terakhir yaitu manajemen pemasaran atau marketing management, merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. 2. Lingkungan pemasaran dan faktor-faktor. Lingkungan pemasaran adalah kombinasi faktor dan kekuatan eksternal dan internal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menjalin hubungan dan melayani pelanggannya. Faktor-faktor lingkungan pemasaran. A. Faktor lingkungan internal adalah faktor yang mempengaruhi perusahaan dari dalam dan biasanya bisa dikendalikan seperti pemilik, pekerja, mesin, material, dan lain-lain. B. Faktor lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu mikro atau faktor yang juga mempengaruhi perusahaan tetapi bersifat eksternal. Ini terdiri dari faktor-faktor yang terlibat dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan penawaran. Kedua, makro atau lingkungan yang luas mencakup kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Ini terjadi dari 6 komponen yaitu lingkungan, demografis, ekonomi, fisik, teknologi, politik hukum, dan sosial budaya. 3. Strategi dan segmentasi pasar. Strategi pasar atau pemasaran adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Hal-hal yang mempengaruhi strategi pasar. Yang pertama adalah faktor eksternal. Terdiri dari kompetisi. Hal ini menjadi salah satu pengaruh eksternal terbesar bagi bisnis dan kegiatan pemasarannya. Terlepas dari industri dari bisnis yang beroperasi, pasti akan selalu ada kompetitor yang akan bersaing dengan bisnis, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu poin selanjutnya yaitu prospek dan apa yang menjadi preferensi mereka, yaitu tentang pelanggan. Pelanggan adalah orang atau perusahaan yang akan bisa memungkinkan terjadinya pertukaran modal ke dalam bisnis. Mereka jugalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana strategi pemasaran dirancang. Poin ketiga yaitu data. Data di sini yaitu sesuatu yang sangat berharga dalam membuat rencana pemasaran pada suatu perusahaan atau bisnis. Bergantung pada siapa yang ditargetkan, mungkin ada daftar yang berisi data pemasaran yang cocok untuk strategi pemasaran. Lalu yang terakhir yaitu kondisi ekonomi.
Perekonomian akan bisa mempengaruhi pemasaran baik secara positif maupun negatif. Ketika ekonomi tumbuh, orang-orang akan menghabiskan lebih banyak uang sehingga bisnis bisa mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, penting bagi sebuah bisnis atau perusahaan untuk meningkatkan pemasarannya. Ketika ekonomi tumbuh, pesaing juga akan tumbuh. Akan sangat merugikan jika hanya diam tanpa melakukan effort yang lebih agar bisa bersaing dengan para kompetitor. Lalu faktor internal dalam hal-hal yang mempengaruhi strategi pasar. Poin pertama yaitu tujuan bisnis. Rencanakan pemasaran yang akan bisa membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Ingatlah bahwa tergantung pada tujuannya, solusinya akan bervariasi. Karena tujuan bisnis akan berubah, rencana pemasaran juga perlu dimodifikasi agar bisa sejalan. Poin kedua yaitu staff. Merekalah yang akan memiliki peran untuk menjalankan aktivitas pemasaran. Para staflah yang merancang, menjalankan, dan memantau rencana pemasaran. Ketiga yaitu budget. Budget atau anggaran merupakan faktor yang benar-benar penting dalam membuat dan menerapkan rencana pemasaran. Bahkan keuangan akan memainkan peran penting dalam hampir semua hal. Selanjutnya yaitu hal-hal yang mempengaruhi segmentasi pasar. Poin pertama yaitu variabel geografi. Segmentasi pasar dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis dari para pembeli. Variabel ini meliputi wilayah, ukuran kota, ukuran daerah, serta kepadatan iklim. Poin kedua yaitu variabel demografi. Kondisi demografi adalah mengenai kependudukan dari suatu wilayah, sehingga faktor ini juga mempengaruhi terhadap segmentasi konsumen dari produk yang dijual. Variabel demografi meliputi umur, siklus hidup, keluarga, pendidikan, pendapatan, dan sebagainya. Poin ketiga yaitu variabel psikologis. Psikologis atau kejiwaan dari pembeli juga turut memberikan peran yang cukup besar terhadap penentuan segmentasi konsumen. Beberapa hal yang terkait dengan variabel psikologis meliputi kelas sosial, gaya hidup, dan juga kepribadian. 4. Marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Lalu di sini ada marketing mix 7P. Konsep ini dikenalkan oleh Booms dan Bittner. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah apa saja yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang, bisa dalam bentuk jasa, barang, atau produk virtual. Di era digital ini, produk tidak terbatas pada produk fisik atau jasa. Anda juga bisa menciptakan produk virtual seperti website, aplikasi, dan semacamnya. Yang kedua yaitu price. Price atau harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk menggunakan produk. Harga yang terlalu rendah bisa membahayakan keberlangsungan bisnis. Di sisi lain, harga yang terlalu tinggi juga akan menyurutkan minat pembeli. Yang ketiga yaitu place. Place atau tempat adalah lokasi fisik tempat berjalannya bisnis atau kanal distribusi untuk mencapai target pasar. Sebuah bisnis memerlukan lokasi penjualan yang ideal untuk bisa menjangkau target pasar dengan mudah. Yang keempat yaitu promotion. Promotion atau promosi adalah segala upaya untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan produk. Bisa dibilang ini adalah salah satu elemen marketing mix yang paling penting. Yang kelima yaitu physical evidence. Physical evidence atau bukti fisik tidak terbatas pada produk fisik saja. Produk fisik hanyalah salah satu dari sekian banyak physical evidence. Bukti fisik bisa berwujud dalam bentuk logo, brosur, souvenir, akses untuk menghubungi customer service, seragam karyawan, event, dan website resmi. Yang keenam yaitu people. People yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia atau SDM yang menjalankan bisnis dari direktur sampai staf. SDM adalah aset terpenting dalam bisnis. Salah dalam memilih SDM bisa berakibat fatal pada bisnis. Lalu yang terakhir yaitu proses. Proses adalah prosedur, mekanisme, atau alur yang perlu dilakukan konsumen untuk menggunakan layanan. Untuk lebih mudahnya, proses adalah pengalaman konsumen dari awal mengetahui produk Anda sampai ia melakukan pembelian. Yang kelima yaitu istilah dalam promotion mix. Poin pertama ada advertising.
Advertising atau iklan adalah presentasi atau promosi berbayar untuk sebuah barang atau jasa. Yang kedua, personal selling. Teknik promosi di mana penjual akan mendatangi pelanggan dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Yang ketiga, sales promotion, yaitu insentif jangka pendek yang dilakukan oleh pihak penjual agar pelanggan segera melakukan pembelian produk. Yang keempat, publicity atau public relation adalah proses untuk mempertahankan citra baik serta membantu membangun hubungan yang menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak yang bekerja sama. Pembahasan yang terakhir yaitu yang keenam, konsep AIDA dalam promotion mix. Di sini yang pertama yaitu attention atau mencari perhatian konsumen adalah kemampuan Anda untuk segera menggait penonton atau pembaca konten Anda. Yang kedua, interest atau membuat konsumen tertarik adalah saat konsumen mulai penasaran dengan apa yang bisa dilakukan atau apa manfaat dari sebuah produk atau brand yang dikenal. Lalu yang ketiga yaitu desire atau membuat konsumen membeli adalah bagian yang paling sulit. Anda harus memahami keinginan mereka, apa yang membuat mereka ingin membeli produk atau layanan Anda. Lalu yang keempat yaitu action atau konsumen membeli produk adalah tahap di mana konsumen sudah yakin akan suatu produk atau brand dan mulai membeli untuk pertama kalinya. Cukup sekian presentasi saya kali ini mengenai mata kuliah pemasaran dan promosi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya untuk saya, dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.